Di kawasan Jalan Nyai Dewi Skardado, Gresik, sebuah daerah yang dikenal sebagai kota industri dan dipenuhi berbagai zona lifestyle modern, ada sebuah peternakan kambing yang tetap bertahan di tengah perkembangan kota. Kehadiran peternakan ini menjadi cerita menarik karena berada di antara gemerlap industri dan ramainya budaya kafe di Gresik. Melalui program pemberdayaan masyarakat ini, kami berupaya mengenalkan potensi peternakan kambing perah Etawa agar tetap relevan dan dikenal oleh masyarakat luas. Salah satu langkah yang kami lakukan adalah memperkenalkan produk utama berupa susu kambing, sekaligus membuat identitas visual seperti logo, label, dan media promosi lainnya. Tidak hanya itu, kami juga menghadirkan inovasi olahan susu kambing, mulai dari susu rasa coklat untuk anak-anak hingga kreasi kopi latte dengan susu kambing sebagai alternatif minuman yang lebih sehat dan tetap mengikuti tren minuman masa kini. Keberadaan peternakan kambing di kawasan perkotaan ini tidak hanya menjadi sumber penghidupan bagi pemilik usaha, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar. Peternakan ini menyediakan susu kambing yang lebih sehat, bergizi, dan dapat menjadi alternatif konsumsi bagi keluarga, terutama bagi anak-anak. Kehadiran area peternakan berfungsi sebagai ruang hijau kecil yang membantu menjaga keseimbangan ekosistem di tengah padatnya kawasan industri. Nama saya Muhammad Riyadus Solikin. Saya selaku pemilik dari usaha ini yang bernama Berkah Susu Farm yang berlokasi di daerah Jalan Nyai Dewi Skardado, kiri ke Pemas Gresik. Dalam menjalankan usaha ini kurang lebihnya meniru dari bapak saya, karena bapak saya ini dulu seorang peternak sapi, kemudian kan ilmunya kan hampir sama dengan peternakan kambing. Kemudian saya terapkan di peternakan kambing ini. Semenjak COVID lalu, bapak saya itu sudah berhenti peternak sapi, terus kemudian saya membuka peternakan kambing ini, memiliki peternakan kambing. Yang notabene ilmunya ini hampir mirip, secara perawatan dan lain sebagainya ini kurang lebih sama dengan kambing. Untuk pengolahan ikannya sendiri saya lakukan sendiri. Yang pertama untuk ngasih pakan, pemerahan susu, kalau untuk nyari pakan dan bersih-bersih kandang ada sendiri orang. Harapan kami di daerah Gresik ini, terutama di daerah Gresik kota, yang notabene Gresik ini adalah kota industri. Bagaimana caranya saya harus bisa merubah mindset anak-anak muda ini yang kalau lulus kuliah itu susah cari pekerjaan. Nah, saya bantu meluruskan sedikit, udah mulai jual beli bibitan, banyak breeding sekitar ternak, terus kemudian saya jualan di event Idul Adha, terus kemudian pada tahun 2021 awal itu sejak gencar-gencarnya COVID kan susu kambing ini dipercaya sebagai untuk menjaga imunitas tubuh, kekebalan tubuh. Jadi saya itu masuk di situ awal mulanya. Pada saat COVID itu susu kambing ini sangat dicari oleh masyarakat. Sangat dicari karena dipercaya untuk menjaga kekebalan tubuh dan lain sebagainya. Nah, pada saat itu saya masuk di situ di tahun 2021 hingga sekarang. Seperti itu. Yang pertama, kenapa alasan saya memilih kambing Etawa? Yang pertama, saya ini sama-sama ngerawat kambing, sama-sama saya mengeluarkan tenaga. Kenapa saya lebih memilih ke Etawa? Yang pertama, nilai jual dari anakannya itu lebih mahal. Terus kemudian yang kedua, jika dibandingkan dengan kambing Jawa, sama-sama juga pakannya sama, cara rawatnya juga sama, terus kemudian hamilnya ini dan lain sebagainya sama. Nah, di situ ada perbandingan yang cukup signifikan dari kambing Jawa sama Etawa ini. Dari hasil segi susunya lebih banyak, kualitasnya lebih bagus. Saya lebih memilih Etawa ini karena lebih signifikan aja. Tapi terkendala dengan harganya itu agak sedikit lebih mahal untuk itu.
Ini namanya jenis kambing sapera. Sapera ini hasil silangan dari kambing Sanen dan kambing Etawa. Kambing Sanen ini kan terkenal dengan produksi susunya yang banyak. Terus kambing Etawa ini terkenal dengan susunya yang kualitasnya yang bagus. Kemudian disilangkan di Indonesia jadinya ini. Ini namanya kambing sapera. Oh, kambing sapera. Dan peranakan Etawa. Ini yang diperang sebelah sini. Bagi masyarakat, peternakan ini juga menjadi tempat belajar dan berinteraksi. Sapera ini hasil silangan dari Sanen dan Etawa ini yang betina. Kalau yang depan tadi itu yang jantan. Barangkali mau lihat cara mandiin kambingnya. Oh ya, ayo. Melalui kegiatan eduwisata, warga khususnya anak-anak dapat memahami cara merawat hewan, menjaga kebersihan kandang, serta mengenal proses produksi pangan langsung dari sumbernya. Kalau mandi ini ditutup. Mandi ya? Ditutup. Jadi biar nggak kena air. Ya, kalau kemasukan air bisa sakit kambingnya. Oh, 2 hari sekali. oh 2 hari sekali. Kambing apa? Kambing apa namanya? Kambing sapera. Apa? Sapera. Sapera. Pada akhirnya, seluruh rangkaian kegiatan pemberdayaan ini memiliki satu tujuan utama, mendorong penguatan ekonomi masyarakat melalui usaha peternakan yang berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih kepada Universitas Terbuka atas kerjasama yang telah terjalin dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat ini. Dukungan dan kolaborasi dari UT memberikan dampak yang positif bagi peserta dan masyarakat sekitar. Semoga sinergi ini dapat terus berlanjut pada program-program berikutnya. Sekian penyampaian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upaya ini dilakukan dengan meningkatkan kualitas produk, memperluas inovasi, serta mengenalkan pemasaran yang lebih modern. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan pemilik usaha, sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekitar. Lebih dari itu, program pemberdayaan ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran bahwa usaha kecil, termasuk peternakan, dapat menjadi penggerak perekonomian lokal, menciptakan peluang kerja, serta memberikan manfaat sosial dan terus berkembang di masa depan lingkungan sekitar.